Halo guys, kali ini gue lagi ada di Blora dan gue lagi ngevlog pakai Canon G7X Mark II. Udah lama banget gue nggak pakai kamera ini. Kayak kangen banget gitu kan ya. Kemarin-kemarin gue sering memakai Samsung S21 karena menurut gue ya udahlah ya, untuk kualitasnya udah cukup bagus untuk vlog gue, tetapi ya gue kangen aja memakai Canon G7X Mark II. Apalagi banyak sekali kamera-kamera bermunculan untuk saat ini, dan tau gak sih, gue pengen beli kamera baru. Dan untuk menanggulangi hal tersebut, gue coba deh untuk mengingat kembali apakah Canon G7X Mark II ini itu masih cukup layak dipakai dan sesuai dengan kebutuhan gue di tahun 2022 ini. Dan ini udah lama banget ya, kalau seumpama flashback ke belakang itu sekitar tahun 2019 kamera ini itu keluar, dan sekarang juga udah ada yang baru, itu Canon G7X Mark III yang ada port untuk colokan 3,5 untuk audionya. Tapi kalau seumpama untuk yang Mark II ini itu belum ada. Ya sebenarnya kalau seumpama untuk kualitas perekamannya katanya lebih bagus yang G7X Mark II, karena untuk autofokusnya lebih cepat yang Mark II. Sekarang gue akan menuju ke Tegal, dan ini kan bulan Juli gitu kan, tapi air di sawah itu masih banyak banget gini, dan itu membuat tanaman padi masih cukup, oh my god, sampai hancur kayak gini. Airnya terus-terusan mengalir sih. Dan memang untuk cuaca sekarang ini susah banget untuk diprediksi. Biasanya kan untuk bulan Juni, Juli itu sudah tidak ada hujan. Sementara saat ini itu Blora masih ada hujan gitu kan, sedikit demi sedikit. Dan itu juga mengakibatkan kita belum bisa menanam tanaman jagung di sawah. Nah ini kan kalau seumpama beberapa tetangga gue udah pada nanam dan udah pada gede, dan ini juga masih basah gitu untuk tanahnya. Sementara untuk sawah area gue itu kayak jalan airnya gitu, jadi tanahnya lebih banyak. Kalau sama mau dipaksa ditanemin jagung, hasilnya nggak terlalu bagus. Nah ini beberapa ada yang ngemaksain untuk nanam jagung di sawah. Dan ini kan kayak putih-putih gitu, mereka itu kedinginan, terlalu banyak air jadi membuat menguning daun-daunnya. Ini padahal sudah kalau istilah Jawanya itu dijegong, jadi dibuat irigasi supaya airnya langsung hilang, tetapi tetap aja nggak ngebantu proses daripada pengeringan lahannya itu. Kemarin Juni itu cukup ini ya, padat aktivitas gue, mulai dari traveling ke Makassar, terus ke Semarang, ke Jogja, Surabaya lagi, ke Malang lagi, ke Surabaya lagi, itu untuk AMD Award 2022. Dan sekarang udah agak free, tapi kayaknya ini gue mulai akan sibuk lagi karena ya planningnya gue lebih baik sibuk lah ya daripada nganggur terus. Udah 2 tahun di lockdown gitu, rasanya nggak enak banget, kerjaannya sedikit. Otak gue kayak nggak bisa berfungsi secara normal gitu. Nah sekarang gue akan liatin kalian untuk tanaman bawang merah yang kapan lalu kita tanam. Tuh, udah pada gede-gede banget. Mungkin karena hujannya cukup ya, jadi untuk umbinya itu gede-gede banget kayak gini.
nggak harus nyiremin tiap hari, jadi tinggal dikasih pupuk aja kayak gitu. Tuh, sejempol kaki. Cabut. Bojar dia, Mbak. Nah, iya iki lombok me do matek ini ya. Tapi berambangnya langsung dadi ini rasa nyiram ya. Nah, rasa nyiram lombok mati. Saiki lek nandur ombi polong dia. Karek ayen tak mau. Oh, sing iku sing panen kon dhuwur mbok anune kabeh. Iya, sing panen kok ambil bikinan tak pikir kabeh. Jarene apa sih kok kedune? Ya eman-eman. Iki ndek nang nelah kuwi neh. Leles. Dijawat pedhot niku rak semineh lek tak duduk nang arep wis sunat. Saiki dadi pangan. Kemudian ini gitu. Jagungnya dari jai. Mak tinggal makani sapi, pilih ikan aku ora tau metan. Sel ganjil. Wolong dino saiki. Jare mek katek. Zaman dhisik gak didos ya diani-ani ini. Aku nganjil ku yang nganggo ani-ani ya dinginekno. Engko nek oleh rong sak usung balik pindho. Dimoro 5 engko diondok-ondok 5 ngondok terus mek sak ondok. Iki ya ndak angge ana paring ini. Saiki dia dikumbi kok. Nek kumbi ku jarene gabukane wis ilang sih. Karek mentes. Ini untuk tanaman yang terakhir kemarin udah pada hidup. Harusnya udah pada mulai beranak ini kan ya. Tuh kan. Udah mulai beranak pinak. Ini jagung yang kemarin waktu pulang sebelumnya. Ini ceritanya lucu banget. Jadi kemarin Simbok kan nanam sebelah sini, terus yang kedua itu sebelah sini. Yang sebelah sini itu dia nggak hidup sama sekali karena akar-akar dari jati ini sudah
masuk ke arah sini gitu kan. Jadi untuk tanaman yang di sini itu nggak bisa tumbuh subur. Sebenarnya buah simalakama gitu kan, kalau seumpama kita potong pohon jatinya itu juga nggak bisa dibuat apa-apa. Kalau soal nggak dipotong, untuk yang area sini itu nggak terlalu bagus untuk produksi pertaniannya kayak gitu. Jadi fixnya untuk tahun depan gue untuk yang area sini, Tegalan sebelah sini, ini gue akan tanemin tebu, nggak jadi serai, karena kemarin setelah dihitung-hitung tebu itu lebih menguntungkan daripada serai. Kalau seumpama serai itu anggaplah kita 4 bulan sekali bisa panen, tetapi hasilnya nggak terlalu bagus dihitung-hitung gitu kan ya, karena tanahnya ini bukan tanah merah, tanah hitam. Sementara kalau seumpama empon-empon itu bagusnya adalah di tanah merah. Ya, kita sering belajar sih. Apakah nanti bener untuk tanah hitam di area gue itu bagus untuk tebu. Nah, belajar dari kakak gue yang sebelah sana itu dia lumayan mendapat keuntungan setelah beberapa tahun ditanemin tebu kayak gitu. Jadi luasnya ini kira-kira 20 kali 15 meter kali ya. Sementara gue ini kayaknya cuma setengahnya doang. Jadi di area sini setengahnya sampai dengan apa itu namanya, sumur yang sebelah situ, pohon itu mangga, dan juga sebelah sana yang pohon kelor itu akan gue tanemin tebu. Nah, ini beberapa lokasi yang kemarin gue sewa untuk tebunya itu sudah diambilin, tapi gue belum dapat laporan keuangannya. Wah, ini subur sih sebenarnya. Rumputnya aja tumbuh lebat banget kayak gini karena gerimis sedikit-sedikit, jadi kita tidak usah nyiramin, kita tinggal melakukan pemupukan aja. Nah, ini nih kelihatan kan bekas air yang deras banget. Dan untuk jagungnya sudah mulai kobot kalau istilah bloranya. Tuh udah pada kobot semuanya. Jadi sudah mulai berbuah. Oh, ini bibitnya. Sebenarnya gue suka sih sama serai ini, tapi sudahlah. Gue masih punya banyak lahan, jadi kita tinggal lihat aja mana yang bener-bener menghasilkan. Karena ya namanya bisnis gitu kan, pertanian bisnis yang menguntungkan itulah yang dilakukan kayak gitu. Kemarin sebenarnya kalau sama mama untuk yang serai, gue mau yang ini, yang satu blok ini gue tanemin serai sama laos gitu, satu blok ini. Tapi dilihat aja, soalnya bawangnya kalau semua di sebelah sini tuh bagus-bagus. Terus juga kemarin katanya Simbok juga ada nanam apa itu namanya, bawang lagi. Jadi setelah panen didiamkan beberapa saat, sekitar 1 bulan, terus ditanam lagi. Kalau seumpama kalian sempat lihat vlog gue yang sebelumnya, diary gue yang sebelumnya waktu pulang, itu gue kan mau proses yang sebelah sini nih. Kita tanemin cabai karena kehujanan nih, pada layu cabenya, kasihan banget sih. Nah, terus di bawahnya itu kan kita selalu tumpang sari ya, proses untuk penanamannya. Bawahnya itu dikasih tambahan bawang merah. Nah, ini kalian kalau seumpama mau lihat,
Nih guys, pada mati layuku banget nih. Aduh, kasihan banget. Tuh. Kalau pulang ini seneng sih sebenarnya. Jadi bisa ngeliat progres pertanian dan juga belajar. Walaupun gue nggak berkecimpung langsung di proses pertanian, itu rasanya gue dapat banyak sekali ilmu. Kenapa gue selalu rekam jadi diary gue waktu pulang itu ya, kadang pelajaran-pelajaran atau juga proses penanaman dari simbok gue itu harus gue dokumentasikan. Siapa tahu nanti kalau seumpama gue udah pensiun gitu kan, gue memutuskan untuk pulang ke Blora, gue punya ilmu untuk pertanian. Gue nggak tahu ya next akan terjadi apa di perjalanan hidup gue prepare aja. Jadi ya karena gue punya lahan untuk pertanian, jadi gue tetap belajar dari sisi pertanian dan juga bisnisnya kayak gitu. Iku cuklak kenapa, Mbak? Mbak tegar piye? Kecok wong. Terus ngoso. Wong patik kudu wae dipangan enak ya kerep. Ganggu. Santri iki mbak kumaha ape? Apa ngaran? Nang ratari iki. Cocok jadi, anakku kok hidup jadi. Mane ben ngopo milih jok. Aku yo monggo. Ndak tumbale ning wit-witan iki digoleki. Wong kecerene rame kok ndek di akar-akar. Gendene di kok terjadi. Ayo kates kowe mbiyen tapi tegar. Mane digantoli. Kowe tak loroe tak bunyi dibaleni ditegar sak iki.
Ini tetanggaku ada yang nanam tembakau karena sering hujan, jadi pertumbuhannya jelek banget. Biasanya kalau sama musim-musim kayak gini sebenarnya udah pada tumbuh bagus gitu ya. Dan ini gila sih, cuaca memang nggak menentu, jadi membuat pertanian juga kebingungan. Para petani bingung mesti ngapain, mesti nanam apa, mesti ngapain, itu pada bingung. Dan rata-rata kalau seumpama yang sudah besar seperti ini, tanamannya akan bagus sih pertumbuhannya karena tidak usah menyirami. Air hujannya turun sedikit demi sedikit membuat pertumbuhannya jauh lebih bagus. Tapi kalau seumpama masih tahap pertumbuhan yang masih kecil, mulai nanam sampai dengan umur sekitar 2 mingguan kayak gitu, nah itu susah, yang membuat tanamannya jadi mati. Ini tadi gue ngambil untuk sayuran, ini adalah jantung pisang, gue dapet 3, terus sama ada jagung tetangga gue minta, nanti mau gue rebus. Ini merupakan hari kedua gue di Blora, hari Minggu. Suasananya sebenarnya rada-rada mendung gitu, tapi nggak ada hujan sama sekali. Perkiraan cuaca akan ada gerimis sore ini, tapi kita nggak tahu karena kalau sama dilihat di sebelah ujung sana itu langitnya memang udah mulai kecoklatan, menghitam, dan memang kebanyakan untuk hujannya itu ada di hutan. Hujannya ada di hutan. Jadi airnya pada turun dari hutan ke sawah-sawah yang ada di sekitaran sini kayak gitu. Jarang banget kalau seumpama untuk akhir-akhir ini hujannya ada di desa atau juga langsung dari langit terus ke sawah kita masing-masing. Kali ini jam 3 sore pas azan asar, tadi emang ada sedikit hujan. Bukan hujan kali ya, lebih ke gerimis aja, karena cuma beberapa saat gerimisnya, sekitar 5 menit aja, terus langsung hilang diterpa diterpa angin. Dan bener banget, sekarang ini kondisinya cukup cerah banget. Kalian bisa lihat langitnya putih biru, nggak ada hitamnya sama sekali. Cerah banget untuk cuaca di sore hari ini, dan anginnya juga sepoi-sepoi. Rambut gue berantakan terus. Anginnya juga sepoi-sepoi. Sebenarnya tadi gue mau berangkat jam 2-an gitu, tapi panasnya gila minta ampun, panas banget. Jadi gue nonton drakor dulu, All Semi The Soul, udah ada di episode 5, seru sih. Itu adalah salah satu drakor yang gue tonton untuk akhir-akhir ini. Yang satunya itu adalah Yumi Cell. Udaranya juga masih segar banget, polusinya sedikit banget, terus juga melodi yang dihasilkan oleh angin yang bergesekan dengan daun-daun, terus juga burung-burung yang suka bernyanyi aja. Witis banget deh. Panas-panas gini terus kena angin semilir, malah jadi ngantuk.
Padahal tadi gue tidurnya udah lumayan banyak, tidur siang ya. Dari tadi gue pulang sekitar jam 10, terus makan, terus tidur. Bangun tidur, gue makan lagi, terus tidur lagi. Kegiatan yang paling banyak waktu di Blora itu adalah makan dan juga tidur. Aduh, bibir